Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam pada rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Topcon dan Panitia Reviews yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara pada hari ini. Topik yang akan saya bawakan adalah Pattern Scanning Laser Trabekuleplasti atau PSLT. Sebagai introduction, glaukoma adalah suatu penyakit saraf mata di mana terjadi kerusakan saraf yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang permanen di mana tekanan bola mata merupakan salah satu faktor utamanya. Terjadinya kerusakan pada retinal ganglion cell bisa menyebabkan gangguan penglihatan dan menyebabkan kebutaan. Terlihat adanya structural damage yang pada optic nerve, RNFL, dan ganglion cell layers di makula. Dan sampai saat ini, satu-satunya cara untuk menghentikannya atau pengobatannya adalah dengan menurunkan tekanan bola mata. Cara kita menurunkan tekanan bola mata adalah dengan medical treatment, laser, maupun surgery. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai laser, yaitu PSLT. Jadi awalnya Weiss dan Witter pada 1970 menggunakan argon laser trabekuleplasti pada pasien open angle mereka, di mana mereka melakukan tindakan laser 360 derajat, dan mereka menemukan penurunan tekanan bola mata yang disebabkan oleh peningkatan aliran aqueous. Namun, tindakan ini menyebabkan IOP spike yang cukup tinggi dan inflamasi yang sesuai dan berkorelasi dengan jumlah laser yang dilakukan. Anderson dan Paris mengembangkan ALT dan menemukan selective photothermolysis yang kemudian dikembangkan kembali oleh Latina dan Park menjadi selective laser trabekuleplasti dengan menggunakan Q-switch Endeyak laser, dan di sini kita bisa melihat perbandingan spot laser ALT maupun SLT, di mana SLT mengcover seluruh trabecular meshwork. Thermal absorption pada ALT lebih besar, sehingga hal inilah yang menyebabkan peningkatan IOP spike pasca laser dan inflamasinya dibandingkan dengan SLT. Indikasi ALT pada awalnya adalah open angle glaukoma, pigmentary glaukoma, pseudo exfoliation glaukoma, sedangkan pada SLT sama dan bisa juga dilakukan pada previously closed angle, previous ALT maupun SLT, ocular hypertension, dan sekarang sudah mulai sering digunakan sebagai first line treatment, tidak hanya sebagai adjunctive. Kembali, ini adalah tindakan laser argon laser trabekuleplasti dengan power 0,2 sampai 1 watt dan pulse energinya 20 sampai 100 mJ, spot size 50 mikron. Kerusakan yang terjadi pada trabecular meshwork lebih besar pada ALT dibandingkan pada SLT di mana no visible damage is seen, dengan SLT menggunakan pulse energi 0,4 sampai 1,2 mJ, lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan ALT. Nah, bagaimana dengan PSLT? PSLT adalah suatu computer guided laser treatment dengan penempatan presisi pola laser sepanjang trabecular meshwork. Dia lebih cepat dan lebih mudah aplikasinya dibandingkan ALT maupun SLT. Anda bisa lihat di sini, laser spot size-nya ada 100 mikron, dan ini adalah spot lasernya pada daerah trabecular meshwork-nya. Teknologinya berbeda, di mana pada SLT menggunakan frekuensi doubled endeyak, pada PSLT optically pumped semiconductor. Dan treatment parameter dibanding ketiga tindakan laser tersebut ditampilkan di sini, di mana secara total average pulse energy pada PLT 3,4 mJ, jauh lebih kecil dibandingkan ALT, namun memang lebih besar dibandingkan SLT. Dan di sini adalah spot lasernya bila dibandingkan, di mana PLT menggunakan 3 baris laser dengan total 39 spot size pada setiap tindakan lasernya. Bagaimana sih cara kita melakukan tindakan PSLT? Jadi biasanya pre-prosedur kita berikan topical anesthesia, dan bisa kita berikan glaucoma drops untuk mencegah IOP spike pasca laser. Bisa kita berikan upperclonidine, brimonidine, maupun CAI oral. Dan biasanya kita akan menggunakan lensa khusus, saya menggunakan lensa Latina, tapi ada juga lensa yang lainnya. Dan kita laser, kita geser lensanya sesuai dengan daerah yang akan kita laser.
Setiap arcuata ini adalah 11,25 derajat, dan kita putar sampai 180 derajat ataupun 360 derajat sesuai dengan kebutuhan kita. Pada awal kita mau melakukan tindakan laser, biasanya kita lakukan titrasi terlebih dahulu, satu spot size saja, dan exposure-nya biasanya otomatis langsung 10 milisecond. Kita bisa mulai dari 500 miliwatt dan naikkan sampai terlihat jejas laser pada daerah trabecular meshwork. Apabila kita sudah menemukan laser power yang kita inginkan, otomatis exposure-nya turun ke 5 milisecond dan pola lasernya mulai terbentuk seperti ini. Kita sesuaikan pola kelengkungan lasernya sesuai dengan daerah yang kita akan laser, dan kita mulai menggeser lensanya sesuai daerah yang kita laser tersebut. Auto rotate akan always on, sehingga setiap kali kita selesai melaser, dia bisa pindah ke daerah sebelahnya. Jadi, geser selalu lensa Anda sesuai dengan daerah yang akan kita laser. Apabila Anda lihat di gambaran paling atas, begitu laser ini selesai di daerah paling atas, komputer akan otomatis merubah posisinya dengan estimasi dia akan daerah yang berikutnya. Jadi kita ubah posisi lensa kita dan kita sesuaikan posisi laser pada daerah trabecular meshwork yang berikutnya. Lanjutkan seterusnya sampai 180 derajat ataupun 360 derajat. Pasca tindakan biasanya saya minta pasien melanjutkan obat anti glaukomanya apabila mereka menggunakannya, dan kemudian akan saya sesuaikan dengan tekanan bola matanya pada saat kontrol-kontrol berikutnya. Kontrol inflamasi biasanya minimal dan tergantung dengan surgeon preference, obat antiinflamasi apa yang akan digunakan biasanya tidak butuh lama. Bagaimana sih perbandingan PSLT dan SLT? Jadi sebenarnya kurang lebih sama, cuma mungkin saat ini kelebihan PSLT adalah dia bisa digunakan pada laser retina maupun glaukoma, cepat, dan sekarang mulai banyak penelitian yang menggunakan PSLT juga. Sementara SLT memang sudah banyak penelitiannya selama ini. Ini ada penelitian oleh Mauricio Turati et al. Pada 2010, di mana mereka menemukan adanya penurunan tekanan dengan min rata-ratanya 21,9 menjadi 16, dengan rata-rata penurunan 24% dan 60% success rate dalam 6 bulan follow-up. Penelitian berikutnya pada 2018, Gustavo et al. Menemukan bahwa adanya 18,3% reduction rate dengan success rate 48% pada 6 bulan follow-up. Dan yang bisa kita lihat di sini adalah memang kadang-kadang dia dalam minggu pertama tidak langsung turun, mungkin butuh waktu 4-6 minggu biasanya pada SLT. Namun di sini kita lihat bahwa 1 bulan dia terlihat dan mulai menurun drastis dan stabil sampai 6 bulan, kurang lebih stabil. Penelitian terbaru oleh Christopher Leung dan et al. Mereka melakukan tindakan laser membandingkan laser trabekuloplasti dan PSLT dan SLT dan follow-up selama 1 tahun pada pasien POAG dan OHT. Di sini penurunan pada SLT 14% dan 11% pada PSLT dengan complete success atau 20% reduction, 25% pada SLT dan 15% pada PSLT. 70% pasien remain medication free at 12 months. Hanya ada inflamasi ringan. Ada IOP spike 1 pasien di SLT dan 1 pasien di PSLT tanpa clinical consequence. Dan mereka juga menemukan bahwa higher baseline IOP dan persentase IOP reduction pada hari pertama post laser diasosiasikan dengan higher IOP reduction in percentage pada 12 bulan. Secara garis besar mereka menyimpulkan bahwa PSLT tidak superior dibandingkan SLT dalam hal safety dan IOP lowering efekasinya. Namun memang PSLT lebih cepat dan lebih nyaman untuk pasien. Jadi secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa PSLT adalah suatu computer guided treatment yang memberikan precise placement untuk laser pattern di trabecular meshwork, dan success rate serta IOP reduction-nya serupa dengan SLT dengan no significant adverse effect related to laser treatment-nya. Sekian, terima kasih saya ucapkan.